Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, Sabtu ya Kang ya, Ya, bisa silaturahmi ke kediaman, panggilannya Kang Dede ya Kang ya. Salman saya panggilannya. Hah? Salmannya. Salman ya. Kalau Nun Sewu nama panjangnya Muhammad Salman Faroh. Muhammad Salman Faroh. Faroh. Oh, Masya Allah. Cuman kalau di rumah Nggih. saya dipanggil Dede karena Anak terakhir dari Oh. 10 bersaudara. Makanya paling kecil. Nggih, 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 Cuman nggih. kalau sama teman-teman saya Salman. Salman nggih. Muhammad Salman Faroh. Nggih. Jadi guru sama teman-teman kenalnya Salman. Salman. Oh. Jarang yang kenal Dede. Karena Hanya keluarga saja. siap. Alhamdulillah Kang Salman ini alumni Aliyah ya Kang ya. Ya. Angkatan 2000. 97 2000 ya. Betul. Seangkatan dengan Ustadz Umbaran ya. Ustadz Umbaran, Kang Saiful Kuningan. Oh, Masya Allah, saya baru dari sana kan. Iya, saya lihat ininya apa di grup. Saya lihat Oh. habis dari Kuningan. Nggih. Untuk ini konsolidasi Jabar kayaknya. Iya, ya. betul. Itu satu angkatan, satu kelas. Oh. Kalau Cak Umbaran, Ustadz Umbaran niku salaf. Beliau Nggih. kelas A, jadi kelasnya beda. Tapi satu letting. Nggih. Kalau dengan Kang Saiful Satu kelas, satu satu kelas. kamar. Masya Allah. 3 tahun. Kang Saiful juga salaf kan? Iya, itu tadi. Gimana kelas coba satu, bisa kelas sedikit waktu pas 97 Jadi itu dulu seperti itu apa? kalau Kang? tahun 97. Nggih. Kita itu waktu kelas 1, kelas 2-nya namanya kelas salaf kita. Makanya kita adanya di komplek SP. Nggih. GLH kan itu kan Nggih. kawasan salaf. Nggih. Begitu kelas 3 berubah jadi IPS. IPS. Kelas 3-nya IPS namanya. Oh, kelas 1, kelas 2-nya Salaf. salaf. Istilahnya itu kita kelas salaf kita Ya, waktu itu. istilahnya Kelas kita salaf salaf. B. Iya. Salaf A Cak Umbaran, salaf B kami, Nggih. yang Apple itu Ajengan Nggih. Saiful. Nggih. Terus waktu kelas 3 itu menjadi Berarti ada 2 kelas gitu nggih kan? 3. Ketiga. Ada kelas C. Oh, Nah, C. yang kelas A tetap salaf, Nggih. kelas B dan C jadi IPS. Oh, waktu itu juga untuk kamarnya di ini. Di SP. SP cuman kelas 3 Nggih. dipindahkan. Oh. Cuman anak teman-teman yang kelas 1, kelas 2 satu Ya. angkatan itu ya, karena bernaung di nama salaf itu Nggih. bareng di Nggih. SP3 Nggih. yang paling pojok. Nggih, leres. Nah, kelas 3 itu dipisah karena Nggih. namanya IPS. IPS dan itu kamar dipakai oleh anak-anak baru junior. Oh. Kelas 1 Oh. untuk kelas salaf. Oh. Sudah salaf murni waktu itu. Oh. Setahu saya waktu itu kan saya angkatan pertama salaf itu Iya. 94. Nah, Itu kita sudah berada di SP. iya. Terus Nun Sewu berarti berarti kan 94, 95, 96 sampai dengan panjenengan 97. Ya. Itu pas 97 itu berarti kelas salaf kelas 1 kelas 2-nya itu ada 3 kelas. Iya. Kelas ya, ada 3 Sebelumnya kelas. belum ya? Sebelumnya maksudnya di atas panjenengan Kenapa? yang angkatan Berapa masuknya kelas gitu? 96 lah berarti ya. Itu berapa kelas salafnya itu? Nun Sewu? Wah, kalau itu saya kurang Tahu ya. Oke. Tapi waktu pas panjenengan masuk 3 kelas. itu 3 kelas langsung. Salaf A, salaf B, salaf C. Untuk kurikulum pembelajarannya sama? Pembelajarannya ya sama ya, untuk kelas ya kitab ya umum. Iya. Oh gitu. Berarti Iya. salaf A, salaf B, salaf C Ya. sama semuanya. Sama. Ya, enggak Sama. ada pembedaan. Nggak ada. Terus kenapa Kelas pada 3. saat kelas 3-nya itu Nun Sewu? Ya kita juga agak kaget juga. Kan mungkin waktu itu Gimana? kepengasuhan segalanya kan di Tubuh Ireng lagi posisi transisi kan ya. Oh, nggih. Ya Mbah Yai Yusuf Al-Maghfurlah ya. Iya. Juga sudah istilahnya apa ya, posisi juga tidak terlalu aktif, Nggih. ada di pondok Nggih. gitu kan, ngurus kita yang Nggih. dengan hanya sesekali bertemu dengan kita pun kan seumur-umur di Tubuh Ireng Nggih. musafahah atau bertemu hanya sesekali saja. Nggih. Karena memang beliau ada di Jakarta. Oh, nggih. Gitu kan, beliau juga Heeh. istilahnya di pemerintahan. Nggih.
Berarti waktu itu awalnya salaf, akhirnya pas kelas 3 jadi IPS gitu. Yang IPS ada nggak ada? Sebelumnya sudah ada nggak? Waktu apa Kang Salman kelas 1, kelas 2 IPS-nya sudah ada? Maksudnya prodi IPS sebelumnya. Artinya kan kita tahu di Alia itu kan ada salaf, ada MAK, Ya. ada IPA. IPA, IPS ya, IPA sama IPS ya. Ya. Waktu itu pas tahun 97 itu pas panjenengan kelas 1 kelas 2 itu sudah ada yang IPS. Maksudnya prodi IPS-nya. Lupa juga. Saya kurang tahu. Kurang tahu ya, tapi yang jelas waktu kelas 3 angkatan saya langsung jadi IPS gitu. Soalnya kan makanya namanya Nggih. kelas A, kelas B, kelas C. Nggih. Berarti itu satu jurusan. Nah, iya. Wong Salaf A, ya. B, C. Makanya saya ngobrol sama Kang Saiful, beliau juga ada satu grup sama saya juga di Iya. for Disaf juga Iya. gitu loh. Jadi kelas 1 kelas 2 Berarti pembelajar kelas 1 kelas 2 sama ya? sama. Sama ya? Kurikulumnya sama ya? Iya. Maksudnya nggak dibedakan gitu ya? Enggak. Oh, nggih, nggih, Kelas nggih. 3 itu agak kaget. Makanya anak-anak waktu itu sebagiannya berontak. Oh. Nggak mau pindah. Oh. Termasuk yang di depan jenengan ini. Oh. Jangan mau pindah, disuruh pindah karena sudah sehati di SP3 selama 2 tahun. Kok di tahun terakhir kenapa kita dipencar? Nah. Jadi waktu pindah itu nggak satu kamar lagi, Cak. Ada yang di F, ada yang di G, Iya. ada yang di Oh, kompleks saya sana. baru tahu nih ceritanya nih. Nah, ini yang kami ada beberapa dengan teman-teman yang lain yang memilih tidak pindah. Tetap di situ. Saya tetap di kelas dengan anak-anak kelas 1 dengan junior. Kelas maksudnya anak-anak kelas Maksudnya 1, di kamarnya ya? Di kamar. Tapi di sekolahnya Sekolahnya ya satu kelas dengan mereka. yang B itu ya? Iya, yang B. sama Kang Saiful aja, Kang Iya. Saiful itu. Oh, Masya Allah. Tetap dengan mereka. Tapi di kamar Kak Saiful itu Kang Saiful. Kemana ajarnya beliau? Itu insya Allah kalau tidak salah ke G kalau tidak salah beliau itu. Ke Pokoknya G. dengan anak-anak Cirebon kok itu. Oh, berarti sudah pada mencar masing-masing ya? Mencar. Makanya kelas 3 itu kita harusnya di akhir tahun itu Iya, Mbak tenang udah menyiapkan bersatu. Ini malah karena akhir tahun kan. Maksudnya iya. tahun terakhir kita bersama. Betul. Makanya betul, kenapa betul. kita agak tidak mau pindah. Maksud dalam tanda petik ya, Cak, kita ngeberontak Iya. untuk ngepunten. Iya, nggak apa-apa. Tidak taatan gitu. Iya, iya, iya. Karena menurut kami kebijakan ini Heeh. kurang tepat. Geng. Soalnya loh, ini kelas 3. Kelas 1, kelas 2 kami satu kamar. Iya. Di SP3. Geng. Ini tahun terakhir harusnya jangan dipecah begini. Berarti ada berapa total waktu itu jumlah 1, 2, 3 tuh? Yang tidak pindah, Cak, Nggih. hanya salaf A. Iya, betul. Enggak, waktu kelas 1, kelas 2 katanya kan tinggalnya kan yang Di SP3. ya, Ya. SP3 itu ada berapa total seluruhnya kan? Sekitar 40-an, 40 anak. 40 anak, 3 kelas itu? Enggak, satu kelas. Satu kelas berarti kan 120 berarti. Yang- Kalau 3 kelas. Ya, satu kelas kan 40. Berarti kan kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kelas A kamarnya di SP1. Ya. Kelas B kami di SP3. G. Kelas C mencar tuh, sudah mencar kalau mereka. Kelas C itu ada yang di F, di G sebelumnya. Oh, gitu. Berarti Iya. yang di SP tuh ya ini ya A dan B. A, B. Kalau untuk kelas satunya Iya, iya, campuran iya, iya. memang waktu itu ada begitu ada anak-anak kita kelas 2 yang kelas 1 ngisi di SP2. G. Waalaikumsalam. Monggo. Posisi kita kelas 2, Iya. SP2 itu anak baru kelas 1 untuk kelas salaf murni. Iya. Oh. Saya tuh jujur baru dengar cerita walaupun saya sering ke Kang Saiful, tapi saya baru tahu ceritanya seperti ini gitu. Berarti pas kelas 3-nya itu langsung dipencar jadi. Jadi ngepunten lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini ada ada kayak pemaksaan yang memang apa ya? Menurut kami itu tadilah tidak bijaksana memisahkan anak-anak yang sudah bersatu 2 tahun. Maksud saya gini Kang Salman, kan panjenengan memilih salaf itu kan mungkin tentunya
ingin mendalami Iya. kitab kuning, Betul. ya kan? Nah, Iya. tentunya kan seperti itu ya. Iya. Gimana? Maksud saya gini, panjenengan kan milih alia-alia salaf kan, saya yakin teman-teman yang masuk walaupun tidak di A saja, B ataupun C, tentunya sama kan ya? Mendapatkan lebih ya, pendidikan begitu. kitab kuning Ya, terutama. begitu Iya, ya. betul tujuannya Oh, awalnya. sehingga harapannya kan sampai kelas 3 tetap kan begitu ya. Dilala pas waktu kelas 2 naik kelas 3 itu ya ada perubahan kebijakan tuh. Sudah ada sosialisasi sebelumnya? Iya, Waktu ada. kelas 2 sudah. Insya Allah ya dari sebelum kita naik kelas 3 Iya, itu sudah. Apa yang Kang Salman Kalau kita mah kan sebetulnya samina wa atona iya, untuk urusan betul. jurusan Enggak, bisa. betul. Maksud saya apa yang disampaikan entah dari pengajar tentang nanti rencana Wah, kelas itu 3. udah tidak terlalu ingat saya. Oh, tidak. Intinya sih sudah disampaikan nanti Ya. kelas 3 akan Jadi IPS. ya, iya. Oke. Kami kalau pribadi Ya. dari kelas jurusan salaf menjadi IPS di kelas 3 sama sekali kalau kami sih ya udah toh tinggal 1 tahun. Iya, betul. Tapi yang berat itu kami harus berpisah Betul. di tahun terakhir dengan teman-teman kami yang sudah 2 tahun bersama dalam Nggih. di kelas di kamar itu ya sama Nggih. rencang-rencang nih lah. Masya Allah. Makanya kita Iya. lebih lah ada 5 orangan lebih yang tanda petik tadi kami Iya. menolak dipindahkan. Itu sempat di razia Iya. Harus pindah ya. harus pindah. Tapi kami ngumpet waktu itu saya terus terang. Dan walaupun barang kami ada di dalam, tapi Iya. karena kan itu anak-anak Kelas ini, 1. kelas satu Takut mereka, ya. Doktrinnya. Maksudnya kami cukup bilang tolong Dijaga. kalau ada yang razia bilang semua sudah pindah aja. Iya. Jadi begitu yang razia Berarti selain Kang Salman juga ada beberapa yang Ada. tetap gitu. ada. Jadi itunya yang Iya. sepemikiran mungkin Iya. menolak dengan halus, Iya. kami tidak bisa berhadapan langsung Iya. dengan Iya. pembuat kebijakan, Iya. tapi hanya bisa bersikap mungkin. Iya. Penolakannya dengan sikap kami Iya. tidak mau. Nggih. Jadi sampai terakhir kami tetap di situ. Tetap di situ sampai selesai pun tetap di situ ya. Tetap di Kang, ya? situ. Masya Allah. Tetap di SP3. Di aja. SP3 ya. Iya. Ya, sementara yang lain sudah pada pindah itu. Itu yang Termasuk Kang sedih Saiful juga. termasuk itu sedih banget rasanya bener ya. Karena kenapa teman-teman kami harus dipisahkan di tahun terakhir? Tahun terakhir ya. Itu kan tahun untuk berpisah. Iya betul. Waktu itu kelas 3 kami perpisahannya di Porong di rumahnya Pak Farihin. Karena Oh, iya. wali kelasnya Pak Farihin. Iya Pak Farihin Mojokerto kan? Iya. Iya. Yang- Beliau sempat jadi pembina saya juga di Salaf waktu itu. Yang pernah setelah itu beliau kan jadi kepala sekolah tuh. Iya setelah betul. kami itu. Betul. Iya. Non Sewu tadi Kang Salman menyampaikan aslinya Bandung ya? Iya betul dari Jawa Barat Bandung. Nuhun Bandungnya di mana Kang? Di Cimahi, Cimahi di Cibabat. mana? Cibabat. Cimahi Utara. Oh Cimahi Utara. Iya Cibabatnya. Oh. Jadi kalau di Cibabat itu sangat mudah. Di situ ada Polres Cimahi, Ya tahu. ada rumah sakit. Ya, tahu. Di setelahnya Ya. kalau saya agak ke timurnya, yaitu menuju ke arah Cimindi. Tapi sebelum Cimindi, Iya. sebelah utara jalan itu ada jalan namanya Jalan Pesantren. Oh. Saya di situ. Jalan Pesantren Cibabat. Nuhun Kang Salman waktu mondok itu aliyah langsung ya? Aliyah Waktu berarti sanawiyah atau anunya di di Bandung. Bandung ya? Kenapa waktu itu mondok ingin ke Tebuireng kan? Mohon maaf. Ada yang mengarahkan atau Tidak ada. Oh ya gimana ceritanya? Kalau yang paling fundamental, Ya. terus terang ingin mencari lingkungan yang lebih baik. Tapi tahu ada penulisan Tebuireng di Jombang. Sebelumnya belum tahu. Terus tahunya? Inginnya pokoknya ke Jawa. Oh gitu. Oke. Waktu itu kan kita bilangnya Jawa, ke Jawa Iya, Timur. Jawa. Sampai sekarang mungkin orang Jawa Iya, Barat iya. nggak pernah merasa orang Jawa. Saya ingin ke Ini Jawa. logat Sundanya sudah Tapi kalau mau disundahkan tapi mangga. kumaha damang. Jadi posisinya Iya, yang penting, jadi kelas 3 sanawiyah. Saya Iya, sanawiyah dulu di Cicalengka. Oh Di Cicalengka. Ajengan Syahid. Oh. Pondok Al-Quran Al-Falah itu. Iya. Saya di situ sanawiyahnya. Masya Allah. Waktu kelas 3 baru naik itu langsung ditanya sama
ayah ibu. Hmm. Waktu itu ayah masih ada. Ditanya, Dek, nanti kalau Aliyah mau kemana? Iya, iya. Saya memang waktu sebelumnya sudah berpikir nanti akan lanjutkan harus ke Jawa. Itu Iya, aja. Jawanya entah bagian mana yang penting ke Jawa. Yang penting ke Awalnya Jawa. itu. Awalnya. Iya, iya. Terus alhamdulillah kok dapat informasi Tebu Ireng. Karena kakak saya itu pas di atas saya. Iya. Jadi bedanya 2 kelas. Iya. Saya misalnya kelas 1, kakak saya kelas 3. Iya. Nah, kakak saya ini perempuan, Iya. itu punya guru, Iya. yang gurunya itu punya saudara gitu ya. Mondok di Tebu Ireng. Oh. Jadi informasi ini didapatnya dari gurunya kakak saya. Akhirnya kakak saya disuruh sama ibu saya memintakan informasi Tebu Ireng. Iya. Ya, seperti brosur seperti itu. Alhamdulillah dapat. Dan kami langsung mantap karena begitu tahu Tebu Ireng ini sangat tidak asing Iya, di betul. telinga kami karena Betul. ini Tebu Ireng pondok terkenal kan fenomena pondok pergerakan, pondok sejarah. Iya, iya, Tebu iya, Ireng betul, itu betul, betul. dalam benak kami. Cuman Betul, waktu betul. itu kami belum ngeh kalau Tebu Ireng itu tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, Terus terang, cuma taunya pondok Tebu Irengnya. Tebu Ireng yang sangat bersejarah ya. Ya, cuman terus terang kami sendiri waktu itu saya pribadi Nggih. nggak tahu kalau itu adalah pondoknya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh. Masya Allah. Begitu sudah nyampe Tebu Ireng, Nggih. daftar, Ya. baru tahu dan betapa bersyukurnya kami kalau itu Masya ternyata Allah. adalah pondoknya Hadratus Syekh. Iya. Itu saja sih sebetulnya. Tapi awalnya emang tidak nyangka kalau itu sebetulnya muasisnya adalah Mbah Hasyim. Mbah Hasyim. Oke, siapa namanya Kang Salman. Alhamdulillah banyak hal tadi yang Kang Salman sampaikan tentang CV Kang Salman masuk di Alia Salaf tahun 97 sampai dengan tahun 2000 ya kan. Ya. Tadi banyak sekali cerita-cerita yang mungkin saya sendiri tidak mengetahui. Tentunya itulah dinamika yang ada ya Kang Salman ya. betul. Semuanya pasti ada hikmahnya. Betul. Sekarang Kang Salman, nuhun Kang. Abdi mah jujur baru pertama ini Kang ke Kamu Inggris? kamu Inggris ya. Jujur, saya pun tadi sempat ini Kang, saya tahunya kan tadi ada Dede Salman gitu ya Kang ya, yang nomor pribadi, terus ada lagi Al Farisi ya kan ya. Jujur, saya kira 2 nomor yang berbeda ada dalam satu sini gitu loh. Nuhun kan namanya tidak tahu ya Kang Salman ya. Wah. Terus pas saya ngelihat di depan ada tulisan Al Farisi, ini pasti nih. Yang di pinggir jalan sana ya? Betul. Bisa diceritakan sedikit Kang Salman mengenai tadi perjuangan Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, gampang nanti diisikan. Mudah. perjuangannya gimana Kang Salman? Bisa jelas sedikit lah. Ringkas saja nonton gitu ya. Ringkas secara ringkas. Betul. Jadi sebetulnya waktu habis selesai dari pondok itu mungkin begitu lulus aliyah Tahun 2000 ya. Ya, tahun 2000 itu dengan teman-teman kalau dipresentasikan 90% itu mau menuju universitas, 10%-nya tidak kuliah gitu. Teman-teman kalau kita lihat. Jadi 90% ini kayaknya teman-teman sekelas itu kuliah. 10% sebagian kecilnya ini yang tidak kuliah. Nah, saya kebetulan berada di posisi 10%. Jadi memang tidak tertarik kuliah. Bukan tidak tertarik belajar ya, tapi tidak tertarik di universitas. Tapi tetap ingin mondok. Ingin mondok. Waktu itu mondok maksudnya ingin menjadi rujukan atau ingin menjadi acuan tuh setelah di Tebu Ireng ada 4. Ada 4 pilihan. Ada 4 yang harus diistikhorohi. Oh iya. 1 Pacul Goang. Oh Masya Allah. Dulunya saya ingin ke Pacul Goang.
Tak survei juga, sempat Iya. survei. Kedua saya ingin ke pelosok, ke Kediri. Kediri, betul. Pelosok ya. Betul. Yang ketiga ingin ke Kudus. Hmm. Mbah Yai Arwani. Hmm. Ingin lanjutin Quran lah, karena Iya. kan sanawiyah dulu di pondok Quran. Hmm. Begitu di Tebu Ireng kayaknya kurang teroles. Pulang dipoles, akhirnya ingin ke Quran lagi. Ke Kudus ya. Ke Kudus, Mbah Yai Arwani. Nah, Satunya yang lagi? keempat ke sini, ke Pare. Apa anunya kan kalau di sini waktu itu? Tahun Ya, apa alasannya tadi kan Ya. 1 Pacul Goang, 2 Pelosok, 3 Kudus. Yang sini apa kan? Jadi tahun 99, Cak. Nggih. Sebelum lulus di Tebu Ireng, Tebu saya sempat ke sini. Diajak teman. Ke sini. Iya, ke kampung Inggris. Ya, waktu itu dalam rangka apa diajak ke sini? Diajak teman. Ya, iya. Temannya di sini punya saudara lagi belajar bahasa Inggris. Oh, oke. Teman saya namanya Yustiansa, orang Palembang. Kalau nonton ini nggak inget, Yos. Orang Palembang sekarang kayaknya masih di Papua, apa lagi kerja di perminyakan. Tambang. Oh. Saya bilang, kata Yusri, man, ikut. Aha. Ini dia teman dari Malaysia Sanawiyah saya, Cak. Masya Allah. Dulu Sanawiyah bareng dari Bandung. Di Bandung. Oh. Waktu itu beliau nanya saya mau lanjut kemana, insya Allah saya ke Jawa, ke Tebu Ireng. Coba saya minta brosur, siapa tahu di ACC sama Masya orang tuanya. Saya nggak tahu beliau jadi nggak, dulu kan belum zaman Iya. Tahu-tahu datang ke Tebu Ireng, Berarti sudah lost kontak sebenarnya. los. Berarti tahu-taunya bareng di Tebu Ireng. Masya Allah. Nggak sengaja waktu baca pengumuman kelulusan di masjid, ya. Iya. Yusrin ini teman Sanawiyah. Sanawiyah. Di Bandungnya bareng. Nah, Sanawiyah bareng lagi. Ya, beliau dari Palembang. Iya, dari Palembang. Akhirnya semakin merasa betah lah di pondok karena ada teman lama. Betul. Satu kelas kan. Beliau ada SMA kebetulan di Wahid Hasyim. Beliau masuk ke SMA ke Wahid Hasyim. Iya. Saya ke Aliyah. Jadi beda komplek. Beliau komplek ini komplek Y. Iya. Jadi dulu di komplek Y beliau. Kita di SP, di LH, beliau di EC. Jadi beda komplek, beda kelas, beda sekolah dah. Cuman karena temen lama jadinya akrab ya. dekat. Iya. Karena temen lama. Alhamdulillah. Jadi diajak ke sini ya, diajak ke sini waktu itu sama Yusuf ya. ya. Saya diajak ke kampung Inggris. Akhirnya ketemulah. Nyampe lah saya di tahun 99 itu. Iya. Makanya begitu melihat pertama kali saya waktu itu ya belum sepadat dan seramai sekarang, Cak. Iya, betul. Itu hanya terfokus ke BEC waktu itu di daerah Jalan Anyelir itu. Cuman yang saya waktu itu kagumi kok ada lembaga kursus bahasa Inggris di kampung. Iya. Kampung yang jauh dari kota. Iya. Termasuknya kan kotanya bukan di sini, masuk kan ini, masuk ke pemukiman. Orang tidak menyangka ada. Berarti yang pertama itu BC itu. BC. Itu sebelah mana ya, Kang? BC Jalan Anyelir. Kalau dari sini ada jembatan. Ada jembatan dari sini terus ke kanan, notok, ambil kiri. Nah, itu jalan terus itu. BC. Nah, terus karena posisi teman kita itu di sebelahnya BEC kos-kosannya yang tadi itu, jadi kita tahu betul hilir mudiknya para siswa yang belajar. Iya. Cuman saya ngerasa waktu itu bukan sedang berada di kursusan bahasa Inggris. Iya. Kayak seperti di pondok. Oh gitu. Soalnya wajib berbusana muslimah. Oh. Itu yang membuat ketertarikan pertama kali, kok ngomongnya Inggris tapi busana muslimah. Oh. Tidak boleh tidak berbusana muslimah. Yang muslimah walaupun di luar tidak berbusana muslimah, masuk kelas wajib muslimah. Oh, Masya Allah. Itu yang membuat kami. Ownernya siapa, Kang? Mr. Cullen. Mr. Cullen. Nama lengkapnya Muhammad Cullen Osen. Muhammad Cullen Osen. Hosen ya. Osen itu asalnya dari Husen. Jadi Osen itu awalnya dari Husen. Cuman orang ini aslinya bukan orang sini, ya. Aslinya orang Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Beliau ini awalnya belajarnya di pondok Gontor. Iya, Gontor. Beliau mendengar. Nah, ini juga agak panjang lagi nih. Kenapa beliau ke kampung Inggris itu? Iya, betul. Karena beliau mencari seorang guru bahasa. Yang juga ulama tapi jago bahasa. Jadi guru beliau ini namanya Kiai Haji Yazid Thohir. Kiai Haji Yazid Thohir. Yazid Thohir. Aslinya sini. Asli orang Pare. Pare. Asli
orang Jalan Anyelir itu. Masya Allah. Kiai Haji Yazid Thohir. Kiai Haji Yazid Thohir ini lah yang membuat Mr. Cullen muda ya di atas kepala 3 waktu itu beliau sudah termasuknya datang ke kampung Inggris ini untuk menimba ilmu. Kiai Haji Yazid Thohir itu juga mohon maaf dari sisi keilmuan bahasa bagus. Luar biasa. 9 bahasa asing beliau kuasai. Nun sewu Kang. Kalau kita ya kan di dunia pondok itu mengenal istilah ilmu laduni. Mohon maaf. Apakah Kiai Haji, mohon maaf ini Kang saya tanya, saya kan nggak tahu. Kiai Haji Yazid Thohir itu mempunyai ilmu yang tadi yang saya bilang ilmu laduni atau dia memang secara syariat seperti layaknya kita. Itu gimana Kang? Cuman ulet telaten. Oh, Masya Allah. Berarti memang benar-benar. Setahu saya beliau 9 bahasa ya Kang? 9 bahasa asing itu kaul yang rojih. Kaul yang rojih ya. Pendapat paling kuat. Ada pendapat doif. Ya, doif. Pendapat lemah mengatakan 16 bahasa asing. Masya Allah. Kalau 9 apa aja yang saya tahu beliau menguasai bahasa Arab paling canggih. Canggih. Kedua ada bahasa Inggris. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu. Terus bahasa Jerman. Ini yang saya tahu yang paling dominan. Perancis, Belanda. Perancis. Sama Belanda juga. Itu yang paling saya kenal. Intinya 9. Itu tertulis di BEC bahwa beliau menguasai 9 bahasa. Yaitu istilahnya Mr. Cullen yang menyaksikan. Iya, Kiai Haji Yazid Thohir, beliau asli sini. Asli Pare. Waktu itu pendidikannya di mana kok bisa sampai mempunyai kemampuan 9 bahasa? Beliau kalau dari segi pendidikan formal kita tidak terlalu tahu, Cak. Iya, betul. Cuman yang saya tahu beliau itu pernah berguru juga kepada Kiai Haji Agus Salim. Pahlawan nasional itu. Betul. Beliau kan Kiai Haji Agus Salim itu juga jago bahasa. Beliau kan juga mantan menteri agama. Beliau. Dan pernah mewakili Indonesia di sidang PBB. Untuk menyampaikan bahasa Indonesia dengan bahasa. Jadi Mr. Cullen ini datangnya ke sini itu untuk menemui atau tolabul ilmi. Kepada Kiai Haji Yazid. Kok Mr. Cullen alumni Gontor ya? Gontor. Beliau memang ke sini karena ingin belajar ya sebenarnya ya. Ke Kiai Haji Yazid Thohir. Singkat cerita akhirnya mendirikan BEC gimana? Ya, kalau dari awal pendiriannya tidak terlalu tahu saya, Cak. Iya, betul. Cuman kenapa bisa sampai sekarang aja? Karena jadi suatu hari yang saya tahu dengar dari Mr. Cullen kalau bercerita itu ada anak-anak UIN, kalau sekarang UIN ya, IAIN, Ampel Surabaya. Betul. Itu meminta bantuan untuk memecahkan soal-soal ujian bahasa Inggris. Betul. Biasanya yang diminta itu minta bantuan Kiai Haji Yazid Thohir. Biasanya karena sebagai orang yang terkenal ahli bahasanya Kiai Haji Yazid Thohir. Ini beliau ini punya pondok namanya Darul Falah. Darul Falah. Ya, pondok Darul Falah. Sampai sekarang masih ada masjidnya masih. Karena Kiai Haji Yazid Thohir waktu itu lagi di luar kota, akhirnya disuruh untuk Mr. Cullen menggantikan. Kasarnya seperti itu. Berarti teman-teman UIN mintanya Kiai Haji Thohir karena Kiai Haji Thohir ada di luar kota. Akhirnya Mr. Cullen yang disuruh yang menggantikan untuk membimbing, memecahkan ujian-ujian anak-anak berbahasa Inggris ya. Iya, yang bahasa Inggris. Betul. Lokon dilalah itu. Iya. Kok tak tahunya ternyata ya boleh dikatakan 11-12 bagus juga kemampuannya. Soal-soal ini begitu dikoreksi betul. Intinya mayoritas sudah mumtaz lah. Excellent. Betul. Dari situlah mulainya Mr. Cullen istilahnya direspeki atau mendapatkan respon dari orang-orang. Jadi ini mereka setelah pulang tuh cerita-cerita juga. Jadi nanti kalau nggak ada
kayak jazz Iya, itu juga gitu, bisa ya. dengan ini. Oh, jadi gitu tular ya dari satu Iya. orang ke orang lain ya. Iya. Tentang kemampuan Mr. Cullen tadi ya. Ini tadi yang awalnya beberapa orang nih dari yang apa Surabaya itu dulunya yang datang tuh beberapa orang. Terus itu ya pulang terus ternyata hasilnya luar biasa. Akhirnya cerita-cerita mereka pun akhirnya membawa teman-teman. Seperti itu awalnya. Akhirnya dibukalah lembaga pendidikan. Saya boleh tanya Kang. Oke. Untuk pendidikan ataupun cara kurikulum yang ada ya, yang waktu itu Kang Salman ketahui seperti apa Kang BEC itu? Artinya jujur walaupun saya belum tahu lebih dalam, akan tetapi kalau bilang kampung Inggris itu banyak yang mengetahui. Pasti. Dan tidak hanya mengetahui tetapi kualitas lulusannya tuh memang bukan apa ya, bukan hanya sekedar entah kursus atau tapi memang benar-benar bisa gitu Ya, loh. Apa Kang? Mohon maaf nih Kang. Pak jadi kan Karena praktisinya gitu loh. Ada metode mungkin yang berbeda dari kursusan bahasa Inggris pada umumnya yang membuat BEC bertahan sampai saat ini, bahkan bisa membuat satu tempat menjadi magnet tersendiri yang dinamakan kampung Inggris. Iya, betul. Indonesia. Iya. Dan bukan hanya Indonesia, memang internasional. juga Luar banyak. negeri. Masya Allah. Alhamdulillah yang pernah belajar misal di gini di Al-Farisi. Iya, Kalau Al-Farisi. untuk Asia Tenggara kita hampir semua sudah. Oh, sudah. Ya, kecuali Brunei. Oh. Berarti Malaysia, Malaysia, Filipina, Thailand, Thailand. Di sini Singapura. Al-Farisi juga. Belajar. Masya Ya, Allah. ini tadi jadi Ya. jadi ceritanya gini Ya, tadi. gimana? Pagi-pagi itu Ya. kan Ya tadi saya- Pak Jenian bilang ya. Ya, Kalau pagi ada kegiatan ya. kebetulan ada acara Iya. penutupan. Iya. Sebelum ada acara penutupan itu saya dapat telepon. Ada acara penutupan dimulai jam 9. Ada telepon jam 8-an. Ada telepon dari wali anak-anak Malaysia. Karena kebetulan anak Malaysia itu kemarin sudah di sini 2 bulan. Ada kendala harus kembali. Masalah visa. Karena belum bisa divisakan pelajar gitu. Karena teknis selama pandemi ini kan berubah. Betul. Teknis pembuatan visa itu bukan hanya datang kita harus online juga dan sebagainya kan. Betul. Nah, tadi pagi akhirnya datang mereka ceritanya orang tuanya dari Malaysia. Betul. Intinya gitu. Jadi harus menemui dulu mereka. Betul. Jadi di sini anak-anaknya 3 orang dan masing-masing 3 orang ini orang tuanya semuanya datang. Jadi bapak ibunya semua datang. Jadi tadi rombongan nih makanya masih tergelar gitu. Tergelar. Ya alhamdulillah. Selesai terus baru saya bisa jam 11 ke atas. Ketika acara penutupan tadi dengan anak-anak harusnya jam 9, anak-anak saya suruh mulai dulu. Saya baru bisa ketemu anak-anak jam 11. Jam 11 saya baru maju ya baru bicara-bicara. Akhirnya barusan selesai saya jam 1. Makanya saya bilang, Cak, ngapunten saya izin dulu sholat soalnya. Betul. Tadi barusan turun Ya, ya. baru turun. Betul. Itu tadi ketemu dulu. Kenapa, Dik? Oh berarti tadi baru selesai ya waktu Baru pas itu ya. selesai. Terus tadi yang ingin saya lanjutkan ingin saya tanyakan untuk lanjutannya tadi daya tariknya berarti kan memang berkualitas ya. Apa sih yang membuat sistem pembelajaran itu Kang? Pembelajaran di kampung Inggris ini Kang yang tidak hanya nama besar akan tetapi juga memang tidak mungkin kan orang mengenal ini kalau istilahnya hanya lulusannya biasa-biasa saja. Apa Kang kira-kira? Kalau selama pengalaman, Iya. memang kampung Inggris ini termasuk kampung yang diberkahi ya kan. Berawal dari ulama itulah mungkin. Ahli bahasanya seorang ulama. Perintis lembaga pendidikan juga pertamanya santri. juga santri. Jadi memang rasanya rasa religinya rasa sangat religi tinggi. ya tadi yang Kang Salman sampaikan ya. Ya. Pada saat
berada di BEJ itu harus menggunakan busana muslim itu ya. Jadi saya waktu itu juga melihat Ya. yang tidak berkerudung. Ya, betul. Ternyata itu non muslim. Oh. Jadi tetap menghargai, menghormati keyakinannya, ya. tapi yang muslimah diwajibkan untuk. Oh. Jadi itu yang membuat saya kagum waktu itu. Berarti di sini ya sudah apa siapapun nggak ada masalah ya Kang ya. Oh, semua agama ada di sini. Maksudnya yang diakui di Indonesia terutama ya ada semua di sini. Karena tadi apa orientasi memang ilmu ya, keilmuan ke bahasa ya. Saya mau tanya nih Kang Salman. Jujur kan kalau kita bicara bahasa itu kan banyak kita mengatakan bahasa itu momok, apalagi bahasa Inggris ya kan. Momok ya. Mohon maaf nih Kang, sekilas apa sih yang ingin Kang Salman mungkin bagi alumni lah ya kan, ini sangat berharga sekali gitu loh. Gimana Kang? Gini, saya pertama kali datang ke kampung Inggris ini, tujuannya bukan untuk belajar bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Arab. Sedikit pun tidak ada tujuan untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab. Keinginan itu tidak ada. Nggak ada. Karena waktu tahun 99 itu saya datang ke sini itu saya lihat ya bahasa Inggrisnya di BSC. Dan tidak jauh dari situ juga ada yang bahasa Arab namanya Latansa, Ustadz Burhan. Ustadz Burhan Arifin. Jadi saya waktu itu kesini itu hanya ingin melanjutkan keilmuan yang pernah dipelajari di pondok, biar nyambung, yaitu bahasa Arab. Karena bahasa di kitab kan kita bahasa Arab. Selama ini masih kesulitan membaca karena nggak paham Arabnya, nggak tahu harkatnya. Untuk memudahkan itu harus lewat bahasanya dong, biar kita bisa mentadaburi ketika membaca tuh ngeresepi gitu. Waktu sholat yang nggak kemana-mana gitu loh. Waktu ngaji minimal mau 100% blank nggak tahu arti. Waktu itu tujuannya bahasa Arab. Nah, melihat bahasa Inggris selama kita belajar bahasa Arab itu benih-benih cinta muncul ya. Masya Allah. Apalagi melihat sosok Mr. Cullen. Mr. Cullen. Namanya kesan pertama kali kalau dia saya sampai sekarang masih jadi alhamdulillah masih jadi pengajar atau masih ada sampai sekarang. Kenapa tadi kan Pak Jeneng mau menyampaikan? Dari segi nama aja kan kesan pertama kita melihat dari nama Mr. Cullen. Orang pasti nyangka ini seorang bule. Orang bule, betul. Tinggi, besar. Iya. Pikiran kita Mr. Cullen ya. Dari segi nama itu. Iya. Itu efek nama itu sudah menjual kita penasaran ya. Seperti apa sih? Tapi dalam bayangan sudah membayangkan seperti tadi. Iya. Bule, tinggi, besar, pokoknya gagah. Karena bule. Iya, betul. Pikiran kita kan begitu. Betul. Tapi begitu kita sowan pertama kali, saya waktu itu kebetulan diajak teman yang kebetulan mau sowan, saya ingin sowan dan sangat welcome beliau. Begitu ketemu saya lihat mana orangnya, ternyata keluar dari pintu itu. Misalkan saya cium tangan, sekilas santri sekali. Pakai kopiah hitam, pakai sarung, pakai kemeja. Nggak sosok tadi yang seperti Kang Salman bayangkan. Nggak sembayang. Dan santri begitu saya lihat duduk di ruang tamunya, saya lihat Nahdlatul Ulama. Saya tidak fanatik di situ, tapi saya melihat beliau ini ternyata religi. Iya, paham. Ada pemahaman agama di situ loh. Ini bukan bule. Jadi pikiran saya akhirnya Mr. Cullen yang tadi Kang Salman bayangkan ya kan, dalam benak pikirannya yang tinggi besar Cullen ya kan. Ternyata sama dengan kita, perawakannya orang Indonesia, Masya Allah. Akhlaknya santri, Masya Allah. Nah tadi kopiah, sarungan, Masya Allah. Itu yang membuat saya semakin jatuh cinta. Jadi mungkin jatuh cinta pertama itu lihat anak-anak kondisi belajarnya, kedua begitu dipertemukan semakin saya harus belajar bahasa Inggris. Dengan bahasa ini juga kita bisa dakwah. Betul. Kita bisa ngaji. Iya, betul. Bahkan kelasnya bukan hanya kelas nasional, kita internasional. Masya Allah. Gitu loh. Karena mau nggak mau, kita itu bahasa Inggris tetap bahasa internasional nomor 1. Betul. Walaupun yang menggunakan
terbanyak bahasa bukan bahasa Inggris. Betul. Mulut manusia di dunia ini kan terbanyak bukan bahasa Inggris. Betul. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tetapi penggunaannya untuk internasional Inggris. Kemanapun kita pergi, kita bisa bahasa Inggris, insya Allah aman. Insya Allah aman. Komunikasi bisa. Betul. Yang ingin saya tanyakan Kang Salman, kalau kita bicara bahasa, itu ada yang bilang setiap orang punya kemampuan dalam hal berbahasa. Tapi kan Kang Salman ingin mencoba mengatakan bahwa semuanya itu apa sih nggak bisa, ya kan? Yang terpenting bagaimana kita berikhtiar kan. Nah, mohon maaf Kang Salman, tahapan-tahapan apa sih Kang Salman agar terutama kalau misalnya kita bicara bahasa Inggris kayak saya sendiri ya, jujur saya bisa tetapi lebih yang pasif ya. Kalau yang aktif ya, itu kan memang harus terbiasa kan, harus praktek ya. Gimana Kang? Kalau kita di saraf ya, di kita ketahui otak itu kan ada dua ya, otak besar sama otak kecil. Otak besar sendiri itu ada dua hemisfer, ada kanan dan kiri. Kalau kita berbicara bahasa itu lebih dominan ke yang otak kiri ya, untuk berbahasa. Maksud saya apa sih yang Kang Salman ingin bagikan ya, tip-tip apa agar orang sangat mudah dan simple untuk bisa bahasa ya. Yang tadi yang Kang Salman bilang Kiai Yazid, beliau kan bisa sampai 9 bahasa. Apa sih kan bahasa kan intinya bagaimana kita mulai menguasai terutama kosakatanya ya kan, terus keseharian gimana Kang Salman? Inti dari bahasa itu sendiri sebetulnya praktek sih. Inti dari bahasa praktek. Kita nggak pernah belajar bahasa, kita pasti bisa bahasa kalau mempraktekannya. Ngapunten, saya kan orang Jawa Barat, pindah ke Jawa Timur, harus berubah bahasa dong. Betul. Saya nggak pernah belajar bahasa Jawa di sekolah. Betul. Tapi jenengan badhe matur kula basa Jawi, monggo kersa. Karena kita tongnya tangs ya, lidahnya Kang Salman itu cepat berubah-ubah, menyesuaikan siapa yang akan bicara. Pun duangu mriki yang Jawa Timur itu pun duangu. Dari Jawa Timur 25-an tahun ke Jawa Timur. Asal Bandung. Tadi gimana Kang? Istilahnya yang tipsnya yang Kang Salman bilang. Praktek intinya itu. Iya. Jadi gini. Walaupun nggak dihafalin bisa. Walaupun nggak dihafalin bisa. Tanpa dihafal bahasa itu bisa. Yang penting terbiasa didengar dan kita mau prakteknya. Lingkungan kita mendukung. Jadi fahmul listening ini memang kita minimal mendengar. Nggak mau ngomong kadang malu nggak tahu. Minimal kan terdengar. Betul. Saya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Semua bahasa ini tidak pernah saya hafalkan dulu. Kok bisa sekarang? Karena terdengar dan mau kita praktek. Candaan sekarang, Cak Soleh. Iya. Pernahkah menghafal kosakata bahasa Indonesia terus disetorkan ke ibunya waktu kecil? Kan nggak pernah. Iya. Tapi kan memori kita menangkap itu. Iya. Kenapa? Ibu selalu praktek ke kita. Iya. Nah, kesini ini bapak, ini ibu. Jadi bahasa itu memorikan terdengar, akhirnya lama-kelamaan dipraktekkan oleh si anak. Tanpa disadari. Itu nempel di otak kita dan kita praktekkan akhirnya menempel sampai sekarang. Terus bagaimana dengan di kampung Inggris? Ini metode cepat namanya. Dihafalkan. Di sini itu kan dihafalkan aja. Betul. Sengaja kita menghafal. Betul. Dipraktekan. Dibaca, didengar, tidak mungkin tidak bisa. Pasti bisa. Betul. Yang tidak dihafal aja kita bisa. Ya kayak bahasa kita, Indonesia, Sunda, Jawa, bahasa daerah ini nggak pernah kita hafal. Betul. Saya orang Jawa Barat, aslinya orang Bandung, nggak pernah menghafal bahasa Sunda. Betul.
datang ke orang ke Jawa Timur nggak pernah dengan segala menulis gitu misalnya. Betul. Writing kitabah kita nulis khusus bahasa Jawa. Hari ini 5 kosakata bahasa Jawa. Saya hafalkan, saya setorkan ke teman saya. Nggak pernah saya lakukan. Masya Allah. Jadi bahasa itu kan proses masuk ke tubuh kita itu 4 ya. Iya. Yang pertama kan lewat lewat listening. Kita dengar dulu bahasa itu. Setelah itu kan lewat kalam, kita ucapkan. Iya, betul. Lewat speaking akhirnya kita ucapkan. Betul. Setelah lewat ucapan, kita reading ya. Iya. Reading. Kita baca. Cak Soleh ngomong ke saya bahasa itu bahasa jenengan yang paham, saya nggak paham. Betul. Otomatis saya minta diulangi apa tadi. Betul. Bisa bahasanya bilang ojo ngono. Saya datang ke Jawa nggak tahu ojo ngono. Apa? Saya paling enggak ingin tahu ini tulisan ojo ngono gimana. Ternyata kalau lihat bahasa Jawa ojo ngono tulisannya ajangana. Kan begitu. Iya. Ucapannya ojo ngono tapi tulisannya ajangan. Tulisan di tulisan Jawa ya. Iya, betul. Bukan di tulisan kita kalau nulis tapi Surabaya bacaannya kan Surabaya. Bacaannya tulisannya Surabaya. Maka berarti antara tulisan dan ucapan berbeda ya. Sehingga artinya kita akan ngecek tulisan aslinya seperti apa. Jadi kita baca itu pasti. Kalau kita belajar bahasa asing ya otomatis kamus lah sebagai penunjang pelengkap kita, sangat wajib kita punya kamus. Betul. Sebagai referensi bahwa ini bahasa ada dan benar adanya dengan makna yang tertentu. Misalnya saya dengar guru saya ngomong misalnya ngomongnya kholas. Saya misal pertama nggak tahu kholas itu artinya kan sudah. Betul. Kholas itu apa? Saya ingin tahu tulisannya gimana. Betul. Terdengar sudah. Saya ucapkan sudah karena meniru ucapan guru saya. Atau saya minimal saya tanya, Mama, kholas apa artinya kholas? Kalaupun tidak sempat ada waktu bertanya, kita lihat itu. Makanya kholas itu kholam alif sod. Dari kita membaca itulah akhirnya muncul writing. Menulis. Kitabah. Akhirnya kan setelah kita tahu tuh, setelah kita tahu tulisan benernya gimana, akhirnya begitu kita mau membuat kalimat kan kita pakai kalimat itu karena kita sudah kita dengar, sudah kita ucapkan dan tahu tulisannya gimana, terus kita akhirnya menulis dengan bahasa itu yang kita pelajari tadi, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita baca yang asli. Siap. Makanya dengan terakhirnya kita tulis. Makanya pengarang penulis buku kan berawal dari mendengar, mengucapkan, membaca dan akhirnya menulis ya. Siap. Kang Salman, waduh ini banyak hal yang mungkin sangat inspiratif dan mungkin bermanfaat bagi seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada. Jujur Kang Salman, kalau saya boleh berlama-lama kayaknya 1 kali 24 jam masih banyak ilmu yang panjenengan bisa bagi ke saya nih Kang Salman. Dan tentunya untuk alumni Tebuireng yang lainnya nanti mungkin kita to be continue Kang Salman ya. Kira-kira Kang Salman ada yang ingin Kang Salman sampaikan kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada? Ini mah bukan bukan nasihat, sama-sama kita mengingatkan saja kan. Saling mengingatkan itu kan kewajiban kita. Watawasau bil haqqi watawasau bisabr atau wata'awanu 'alal birri wat taqwa itu saling menolong gitu ya. Kita saling berwasiat, berpesan, tidak berniat menggurui lah. Betul, nggak apa-apa. Minimal untuk diri kita ya Kang ya, untuk diri kita minimal ya. Jadi ini pengalaman saja Kang santri. Selama mondok itu rasanya itu ada yang hambar terus terang. Karena selama di pondok kita ngaji yang kalau kayak Jurumiyah, Imriti, ke Alfiyah mah pernah kan kita lakukan itu ya. Sholat tiap hari ngaji apalagi. Tapi pas waktu itu pengalaman pribadi aja. Nggak apa-apa Kang Salman. Saya tidak untuk antum. Ya, tapi untuk diri sendiri loh. Ini hanya sebagai buat muhasabah diri kita masing-masing. Kang.
kita punya kelebihan di sana gitu. Punya Nggih. kelebihan kajian-kajian kitab kita, bacaan kita luar biasa. Cuma ada cumanya. Ada yang perlu kita tambal karena di sana ada lubang bolong. Kelemahan kalau kita biarkan bisa tenggelam di perahu. Masya Allah. Apa itu? Zauq, rasa. Ketika kita membaca tulisan berbahasa Arab, pemahamannya terutama. Contoh ketika sholat, dari mulai kecil kita disuruh sholat sampai sekarang, tanya saja kepada kita masing-masing diri. Dari mulai niat, yang kalau yang ditalafudkan, ditalafud namanya, dilafalkan, usolli kita sebutkan, sampai salam. Pertanyaannya, berapa persen pemahaman kita kepada lafaz-lafaz yang kita baca? Dari mulai niat sampai salam. Itu muhasabah pertama. Yang kedua nanti ke Quran apalagi. Terus kita baca kitab itu seperti apa? Jadi waktu itu motivasi juga waktu itu kenapa kita pilihnya belajar bahasa ke kampung Inggris. Namanya emang kampung Inggris. Tetapi di sini tidak hanya bahasa Inggris. Waktu itu hanya Arab sama Inggris saja. Waktu tahun 2000 itu akhir saya ke sini hanya 2 bahasa. Sekarang alhamdulillah sudah banyak bahasa. Ada Jerman, Perancis, Mandarin, Korea, Jepang. Wow. Sudah banyak bahasa yang sudah ada. Turki. Ada. Memang bahasa yang paling dominan bahasa Inggris. Karena pertama kali adanya juga lembaga bahasa Inggris, jadi kampung ini lebih dikenalnya sebagai kampung Inggris. Masya Allah, ya. Oke, Kang Salman. Jadi posisinya muhasabah saja. Iya, betul. Untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan hanya kuantitas tapi kualitas keilmuan kita terhadap syariat agama Islam ini. Kan sayang kita pandai membaca nih, bayangin nih Kang Sabi, ngapunten ya Kang. Nggak apa. Jadi kita ini pintar membaca, tapi dia ajak berbicara nggak nyambung dan nggak paham. Padahal untuk pembuktian kita bisa bahasa orang lain itu pembuktiannya adalah diucapkan. Itu dia tuh. Itu dia tuh problemnya tuh. Pembuktian kita bisa tidak itu ya praktek. Iya, itu dia tuh. Kita pasti Kang Sandri. Saya nggak bermaksud ini mah. Loh, tapi gini Kang, kalau kita sih biasa ya, namanya ilmu itu kan siapapun kalau memang punya kelebihan, ya kita harus mengakui bahwa ya nggak apa-apa. Artinya inilah ilmu gitu loh Kang. Dan sangat objektif gitu loh Kang Salman. Itu rasa yang saya rasa pribadi waktu saya selesai mondok di Tugu Ireng. Maksudnya habis mondok entah itu waktu di Sanawiyah, di Aliyah, saya ada yang kurang. Kurang itu apa? Rasa nggak ada. Istilah tubuh itu kayak nggak punya nyawa. Ada jasadnya tapi nggak punya nyawa. Kenapa? Karena ditanya baru mas muka aja kita apa sih? Padahal kata-kata itu ada dalam kitab-kitab. Dan itu yang membuat motivasi tinggi. Saya harus bisa bahasa Arabnya baik syafahiyan ataupun tahririan. Baik secara lisan ataupun tulisan. Itu yang akhirnya membuat mosok bahasa kan lucu. Katanya jago baca kitab tapi ditanya ngomong Arab kayaknya ada yang kurang. Iya, betul. Bagus baca kitab. Bagus. Tapi lengkapi ini ada yang bolong di sini. Sayang. Kalau kita nggak paham Arab. Gini aja sekarang untuk pembenahan. Kita ingin paham bahasa kitab. Tapi kita nggak tahu artinya. Kan kebayang ya. Bagaimana kita bisa lebih mudah baca kitab, sedangkan yang kita baca kita nggak ngerti artinya. Kenapa guru-guru kita bisa membaca kitab dengan baik? Karena sebelumnya pernah dipelajari. Betul. Jadi sanadnya kan diturun-turunkan kepada murid-muridnya, ketemu dengan kita. Nah sekarang posisi kita
sudah seberapa baik pemahaman kita di Betul, situ. betul. Makanya bagaimana caranya untuk lebih baik lagi pemahamannya? Praktek. Masya Allah. Dengan praktek itu lebih mudah memahami teks-teks kita bahasa Arab atau memahami kaidah Arab. Kaidah Arab. Ngapunten Kang Santi, Ya, ngapunten lagi. nggak apa-apa. Sampai sekarang saya masih santri Tebu Ireng. Iya, Masya Allah. Masih bisa lihat Cak Soleh saksinya di depan rumah itu boleh. ada apa namanya, dasi teker apa di sana? Oh, ada stiker Tebu Ireng. Cak Soleh saksinya, Ibu soalnya. Masya Allah. Bahwa saya masih santri Tebu Ireng sampai sekarang. Saya masih Masya santri Tebu Ireng dan saya bangga pernah belajar di sana. Masya Allah. Makanya saya sayang dengan kalian, terutama yang sudah ngajar-ngajar nih, atau ngapunten yang sudah jadi kiai, ngapunten. Tolong juga kita sama-sama praktek, terutama bahasa sambil praktek. Betul. Sayang, ini pengalaman sering sekali. Mohon maaf, saya sering sekali kedatangan tamu-tamu dari luar negeri. Saya Al Azhar dari Mesir. Kalau datang, beliau bercerita ke kita kalau betapa sulitnya beliau berkomunikasi dengan santri. Karena pasif kan, kita ini di pondok pasif kita. tidak aktif, kita hanya membaca, menerjemah tanpa kita praktekkan. Betul. Beliau bilang betapa sulitnya mengajak komunikasi dengan santri-santri Indonesia, terutama yang memang tidak praktek bahasa. Kecuali kalau pondok itu mungkin ada pondok bahasanya. Betul. Akhirnya beliau pernah juga menawarkan atau menantang santri dengan iming-iming, siapa yang bisa bertanya menggunakan bahasa Arab, saya kasih hadiah uang. Harus dipancing begitu sampai segitunya. Karena saking sulitnya disuruh bertanya, mereka hanya diam terpaku karena bingung mungkin paham tapi nggak bisa ngomong. Pasif itu kan sayang. Siap, betul. Paham tapi nggak bisa diucapkan itu, Cak. Istilah makan nggak minum, tinggal minum aja kan lebih ser nanti. Masya Allah. Ya. Ini mah bentuk sayang. Iya, betul. Kepada panjenengan semua. Betul. Coba deh pahami bahasa Arab dengan dipraktekkan, beda rasanya. Betul. Beda rasanya. Baca kitab panjenengan itu beda rasanya. Betul. Baca Quran beda rasanya. Sholat itu beda rasanya. Oke, Kang Salman. Alhamdulillah sudah banyak hal yang Kang Salman bagikan ya. Tentunya rasanya masih banyak yang harus bisa dibagikan lagi. Nanti insya Allah saya kalau ada waktu kesempatan insya Allah sering silaturahmi ke sini, Kang Salman. Monggo. Silakan. Oke, terima kasih kepada seluruh alumni Tebu Ireng dimanapun berada. Saya Soleh dan beliau Kang Salman ya. Salman. Ini ya, saat ini kita berada di yayasan atau tempat ini rumah yang Al-Fadisi ini. Jadi kita sebutnya pondok khusus ya. Saya tidak mau, kami di sini tidak mau total pakai sistem kursus. Jadi tetap rasa pondoknya ada. Rasa pondoknya ada, guys. Jadi kesehariannya kita pakai gaya pondok. Pendidikan, sistem pendidikannya pendidikan kursus. Masya Allah. Pendidikan. Kalau di pondok namanya kilatan lah. Kilatan lah ya. Jadi belajarnya cepat. Kita berdoa mudah-mudahan Kang Salman sekeluarga ya, dan kita semua alumni Tebu Ireng selalu kesehatan. Amin ya Allah. Dan tentunya keberkahan dari Hadratus Syekh ya. Itu yang paling penting. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.